Wah, untuk kita semuanya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut hari ini dengan tetap berpengharapan dan senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Baiklah, sebelum kita menindaklanjuti tugas dan tanggung jawab kita dengan berbagai aktivitas pada hari ini, kita terlebih dahulu menerima firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Sebelum kami melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban kami melalui aktivitas pada hari ini, biarlah pagi ini kami akan mendengarkan terlebih dahulu kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus mengurapi kami semuanya, dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17 dengan tema tujuan penderitaan. Saya membacakan natsnya pada ayat yang ke-11, demikian tertulis. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, penderitaan dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih dalam dan penuh bila kita terima dengan kesabaran dan kerendahan hati. Hal ini pernah disampaikan oleh Daud dalam Mazmur 119 ayat 67. Daud berkata demikian, "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu." Demikian juga dilanjutkan oleh Daud pada ayat 71. Demikian tertulis, "Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya penderitaan tidak menghambat pertumbuhan rohani kita. Namun sebaliknya, justru penderitaan dapat menjadi jalan untuk menumbuhkan kerohanian kita. Karena jika kita memahami bahwa penderitaan adalah cara untuk melatih diri kita, maka kita dapat lebih dekat lagi kepada Allah dan firman-Nya. Mengapa demikian? Karena seringkali melalui penderitaan, Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya untuk membentuk diri kita supaya menyerupai putranya Yesus Kristus. Sehingga melalui cara itu, secara perlahan-lahan menumbuhkan kita keberanian, ketenangan hidup yang menjadi kerinduan kita dan doakan. Demikianlah tujuan Allah mengizinkan hidup kita menderita adalah agar Allah dapat menyelesaikan semua yang ingin Allah kerjakan di dalam dan melalui diri kita. Saudara, sakit penyakit merupakan salah satu penderitaan, di samping bentuk penderitaan yang lainnya. Apakah Allah sedang menghajar kita melalui penderitaan tersebut? Tetapi dengan kasih karunia-Nya, kita dapat bertahan untuk menjalani hidup ini di dalam melakukan perintah-perintah-Nya dengan sabar. Allah dapat membuat pencobaan menjadi berkat dan memakainya untuk membawa kita ke dalam hati dan firman-Nya. Allah pun dapat memberi kita pengajaran untuk kita pelajari, serta memberi kedamaian dari Allah di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anggaplah
sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Demikian tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2. Maka bila hal demikian sedang terjadi di dalam hidup kita, saudaraku, percayalah bahwa Allah sedang membentuk saudara lebih dari yang dapat saudara bayangkan. Marilah tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab iman tidak bisa dipisahkan dari pengharapan. Tuhan Yesus dapat mengubah penderitaan yang menyakitkan menjadi kedamaian dan ketenangan. Itulah tujuan penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari dengan penuh pengharapan akan kasih dan kuasa pertolongan Tuhan menjalani dengan tetap bersikap optimis dan positif. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berkenan menyapa dan meneguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi dasar kami untuk tetap berpengharapan dan bersemangat dalam berkarya menjalani kehidupan yang Kau anugerahkan ini. Tuhan, kepadamu kami berserah, mohon kiranya pelindungan-Mu dan kekuatan-Mu dalam kami melakukan segala sesuatu, tugas dan tanggung jawab kami pada hari dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.